Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama saya Mega Sylvia Dewi. Saya adalah salah satu mahasiswi Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung. Dan di video kali ini saya akan menghafalkan tentang surah dalam Al-Quran yang berkaitan dengan tafsir Tarbawi. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah tafsir dan hadis Tarbawi, yang nantinya saya akan menghafalkan beberapa surah dalam Al-Quran, yaitu surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191. Kemudian saya akan menghafalkan surat Az-Zumar ayat 6, dan yang terakhir saya akan menghafalkan surat At-Taubah ayat 122. Baik teman-teman, yang pertama saya akan menghafalkan surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191 dengan kondisi mata yang tertutup. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha wa qu'udan 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila Subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri ataupun dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia? Maha suci Engkau, maka perihalalah kami dari siksa api neraka." Sahabat beriman, tafsir dari Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 berdasarkan tafsir Jalalain yang menyebutkan bahwa sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan keajaiban-keajaiban yang terdapat pada keduanya, serta pergantian malam dan siang dengan datang dan pergi serta bertambah dan berkurangnya, itu menjadi tanda-tanda atau bukti-bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala teruntuk bagi orang-orang yang berakal. Artinya orang-orang yang mempergunakan pikiran mereka. Sementara itu, tafsir dari surat Ali Imran ayat 191 diambil dari kitab tafsir Quraisy Shihab, bahwa telah menjadi ciri ulu albab bahwa mereka selalu merenungkan keagungan dan kebesaran Allah dalam hati dimanapun mereka berada, dalam keadaan duduk, berdiri, dan berbaring. Mereka selalu merenungkan setiap penciptaan langit dan bumi dan segala keunikan yang terkandung di dalamnya, sambil berkata, "Tuhanku, tidak Engkau menciptakan jagat ini tanpa adanya hikmah yang telah Engkau tentukan di balik itu. Engkau tersucikan dari sifat-sifat serta kurang, bahkan ciptaanmu itu sendiri adalah bukti kekuasaan dan hikmahmu. Maka hindarkanlah kami dari siksa neraka dan berilah kami taufik untuk menaati segala perintah-Mu." Sementara pada kitab tafsir Jalalain menyebutkan bahwa yakni orang-orang yang menjadi na'at atau badal bagi yang sebelumnya, yaitu orang yang mengingat Allah di waktu berdiri dan duduk dan ketika dia berbaring, artinya adalah dalam keadaan bagaimanapun juga sedang menurut Ibnu Abbas mengerjakan sholat dalam keadaan tersebut sesuai dengan kemampuan, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi untuk menyimpulkan dalil melalui keduanya akan kekuasaan Allah. Kata mereka, "Wahai Tuhan kami, tidakkah Engkau ciptakan ini?" Maksudnya, makhluk yang kami saksikan ini dengan sia-sia menjadi hal sebaliknya, semua ini menjadi bukti atas kesempurnaan keesaanmu. Maha suci Engkau, artinya tidak mungkin Engkau akan berbuat sia-sia. Maka lindungilah kami dari siksa neraka. Yang kedua adalah Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqakum min nafsi wahida summa ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata aswaja yahlukukum fi butuni ummahatikum
khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. La ilaha illa huwa fa'anna tusrafun. Yang artinya dia menciptakan kamu seorang diri dan dia jadikan daripadanya istrinya dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dan dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian setiap kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang menguasai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan? Dalam kitab tafsir Jalalain menafsirkan bahwa dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 6 dijelaskan Dia menciptakan kalian dari seorang diri, yaitu dari Nabi Adam, kemudian dijadikan daripadanya istrinya, yaitu Siti Hawa. Dan dia menurunkan untuk kalian binatang ternak, yaitu unta, sapi, kambing, domba, dan biri-biri sebanyak 8 ekor yang berpasang-pasangan, yakni dari setiap jenis pasang, yaitu jantan dan betina, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-An'am, bahwa dia menjadikan kalian dalam perut ibu kalian kejadian demi kejadian, yaitu mulai dari air mani, kemudian menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging dalam 3 kegelapan, yaitu gelapnya perut, gelapnya rahim, dan gelapnya selaput pelindung bayi. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Rob kalian, Rob yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka bagaimanakah kalian akan dapat dipalingkan dari menyembah padanya, kemudian kalian menyembah yang lainnya. Yang ketiga adalah Al-Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minu liyanfiru kafah walaula naro min qabli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-dini wal yundiru qaumahum wa idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka, yaitu tentang agama, dan untuk memberitahukan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka dapat menjaga dirinya. Dalam kitab tafsir Quraisy Shihab yang menafsirkan surat At-Taubah ayat 122 bahwa tidak seharusnya semua orang-orang mukmin itu mendatangi Rasulullah apabila dalam keadaan tidak menuntut untuk itu. Tetapi hendaknya ada satu golongan yang memenuhi seruan Rasul untuk memperdalam pengetahuan agama dan berdakwah dengan memberi peringatan dan kabar gembira kepada kaum mereka saat mereka kembali, supaya kaum mereka itu tetap dalam kebenaran dan menjaga diri dari kebatilan dan kesesatan. Pada ayat suci ini terdapat keterangan tentang satu kaidah penting dalam Al-Quran, yaitu bahwa orang-orang mukmin tidak patut pergi semuanya ke medan perang atau pergi semuanya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana tidak dibenarkan pula untuk berfrustasi. Maka dari itu, sebaiknya ada dari setiap golongan satu kelompok yang menuntut ilmu dan memperdalam pengetahuan agama dan kemudian kembali untuk memberi petunjuk kepada kaum. Nah, teman-teman, jadi itulah surah dalam Al-Quran yang berkaitan dengan tafsir Tarbawi. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.